Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Ide Bagus Mati Mahendra Wisma, Sarjana Kedokteran. Bagian tugas dokter muda, bagian anestesi dan terapi intensif pada periode 3-9 Agustus 2020. Dengan NIM 19026-12214. Di sini saya akan membawakan presentasi yang berjudul Kedokteran Perioperatif bagian anestesi. Baik. Kalau kita berbicara tentang perioperatif, di sini kita memiliki multidisciplinary dan subspecialty, di mana kita melakukan persiapan operasi sampai dengan pulih sepenuhnya di luar tindakan operasi dan prosedur yang dijalankan, di mana segala apapun tindakan yang dilakukan merupakan suatu tindakan yang memiliki prosedur yang pasti. Bagaimana kita memastikan pasien agar penuh, artinya penuh kesadaran, dalam artinya pasien bisa kembali sadar pulih dengan baik pada saat selesai operasi. Persiapan operasi ini sangat penting, di mana apapun yang kita lakukan penting yang disebut dengan persiapan, apalagi secara seperti sekarang kita mengetahui bagaimana melakukan tindakan operasi sudah barang tentu perlu adanya tindakan yang sangat intens. Mempersiapkan pasien seoptimal mungkin serta meminimalkan komplikasi anestesia dan atau pembedahan yang akan dijalani. Di mana kita melihat mempersiapkan pasien secara optimal. Di mana secara optimal artinya pasien itu perlu namanya persiapan secara fisikis, psikologis, bahkan bagaimana mental yang benar-benar siap pada pasien tersebut. Baik, manajemen anestesi itu terdiri ada 3, yaitu preoperatif, intraoperatif, postoperatif. Baik, kita di sini saya akan membicarakan atau mempresentasikan preoperatif. Baik, adapun tujuan evaluasinya sebagai berikut. Di sini saya akan memberikan suatu celah evaluasi yang bertujuan untuk bagaimana seorang dokter harus memberikan hubungan dokter dengan pasien yang pernah diajarkan oleh dosen-dosen kita. Keluhan nyeri pada pasien itu sangat penting. Nah, membangun hubungan dokter dengan pasien itu sangat-sangat penting. Yang kedua, dokumentasi kondisi sistem organ yang memerlukan pembedahan. Yang ketiga, penilaian status kesehatan pasien secara keseluruhan. Bagaimana kita memastikan keseluruhan pasien tersebut, apakah kita gali terus dari pasien tersebut, apakah dia merasakan nyeri atau tidak, pusing, panas, dingin, atau bagaimanapun. Kita tetap menggali keseluruhan pada pasien, mengungkap kondisi yang berpotensi menyebabkan masalah selama dan setelah operasi. Kita tanyakan terus, monitoring, evaluasi bagaimana perkembangannya hari pertama, kedua, bagaimana perkembangannya selesai operasi, pasca operasi, pada saat operasi. Penentuan risiko perioperatif, bagaimana kita menentukan risikonya tersebut. Kesempatan optimalisasi untuk mengurangi mortalitas atau mortalitas perioperatif. Yang keenam, membantu menentukan rencana perawatan perioperatif yang tepat. Di sini kita ditekankan untuk bagaimana memberikan arahan kepada pasien bagaimana apa sih perioperatif tersebut. Nah, itu kita berikan pasien untuk menjelaskan lebih lanjut. Membantu menentukan rencana perawatan perioperatif yang tepat, memberikan edukasi pasien pembedahan. Nah, ini memberikan edukasi apa sih anestesi tersebut,
Untuk apa sih anestesi tersebut, bagaimana operasi tersebut terhadap pasien. Penting kita untuk menjelaskan tersebut. Nah, yang selanjutnya, bagaimana sih anestesi atau pengurangan biaya lama rawat inap? Nah, kita sebagai dokter harus memberitahu begini. Yang paling inti adalah pada nomor 8 adalah kepuasan pasien. Jika pasien puas, terlayani dengan bagus, instalasi bagaimana dengan bagus, kepuasan pasien adalah kenikmatan bagi kami. Itu kedokteran, seperti itu. Baik, standar dasar pelayanan anestesi sebagai berikut. Review rekam medis yang tersedia, wawancara dan memberikan fokus pada pasien, mendiskusikan riwayat pengobatan, riwayat anestesi, operasi sebelumnya. Nah, pada standar dasar pelayanan anestesi, di sini kita perlu mempertanyakan, mendiskusikan riwayat pengobatan pada pasien, memeriksa kondisi fisik yang tepat mempengaruhi keputusan risiko dan manajemen. Ini sangat mempengaruhi kondisi fisik pada pasien, mempengaruhi periode operatif serius. Yang ketiga, melakukan pemeriksaan penunjang yang diperlukan, memberikan terapi preoperatif yang sesuai. Nah, ini sangat penting, di mana kita perlu memberikan suatu edukasi, memastikan memperoleh informed consent. Nah, informed consent itu adalah persetujuan terhadap pasien tersebut. Jika pasien menyatakan, saya belum setuju, kita tidak boleh bilang tidak, ini begini. Kalau dia bilang saya tidak setuju, kita tetap cantumkan, berikan resikonya, berikan begini resikonya jika Bapak tidak melakukan operasi begini jadinya. Kita tetap berikan bayangan. Jangan semua itu keputusan ada di tangan pasien, namun kita perlu memberikan masukan kepada pasien. Empati tetap berjalan. Menjadi nomor 6, mendokumentasikan bahwa semua tindakan di atas telah dikerjakan. Baik, memastikan semua yang ada di atas dikerjakan. Baik, sebagai berikut checklist peningkatan bagaimana para anestesi tersebut. Berikut merupakan checklist pada pemeriksaan preoperatif pada anestesi. Baik, jika kita melakukan preoperatif, kita perlu yang disebut dengan anamnesis. Anamnesis selalu kita gali setiap saat. Hal-hal yang perlu ditanyakan adalah riwayat penyakit sekarang yang paling penting. Riwayat penyakit terdahulu, riwayat alergi, riwayat operasi, riwayat kehamilan, dan persalinan. Apakah kalau orang hamil, itu adakah riwayat persalinan, riwayat penyakit keluarga, riwayat sosial, riwayat merokok, riwayat minum alkohol, riwayat pengguna zat adiktif seperti narkoba atau narkotika seperti berikut, riwayat makan minuman terakhir, apakah bisa menyebabkan terjadi hal seperti ini. Baik, next. Nah, kita kan biasanya terbiasa, kita biasa dengar, saya tuh ntar mau operasi jam segini, habis itu saya tidak boleh makan ini. Nah, lebih lanjut, kita berikan suatu bayangan kepada pasien agar pasien tersebut tidak istilahnya benar-benar kaget, saya operasi kok tidak boleh makan. Nah, begitu kita jelaskan pasca operasi, sebelum operasi, di sini saya akan preoperatif ini saya menjelaskan bahwa puasa prabedah ini mohon puasa selama sekian, air mineral selama 2 jam sebelum operasi, air susu ibu misalnya pada bayi 4 jam sebelum operasi, formula bayi 6 jam sebelum operasi, susu 6 jam sebelum operasi, makanan ringan 6 jam sebelum operasi, makanan yang digoreng atau dan lain sebagainya, itu perlu melakukan puasa lebih 8 jam atau lebih. Berikut golongan obat-obatan, rekomendasi contohnya adalah stimulan gastrointestinal dapat digunakan tidak rutin, digunakan blokade sekresi pada lambung, ada cimetidin, ratidin, omeprazol, lansoprazol, serta antasida sodium sitrat, magnesium tricyclate. Di sini antiamik ada ondansetron, antikolinergik ada atropin, sklopolamid, glikoprolat,
kombinasi obat-obat di atas tidak rutin untuk digunakan. Baik, next. Pemeriksaan fisik, terdapat ada beberapa pemeriksaan fisik di sini, yaitu dari pemeriksaan brain, breathing, blood, bowel, bladder, bone and skin. Bone and skin, baik, next. Baik, pada pemeriksaan brain, di sini kita mengetahui melakukan pemeriksaan pada GCS, melihat pupil, bentuk, ukuran, refleks, mini kognitif pada pasien geriatri. Nah, pada pasien geriatri ini sangat penting kita untuk melihat pupil, bentuk, ukuran, dan refleks tersebut. Apakah aktif, pasif. Baik, pada breathing kita melakukan inspeksi, palpasi, perkusi, auskultasi, saturasi perifer. Nah, pada breathing ini perlu dilakukan inspeksi bahwa adakah dampak pada anterior dan posteriornya, apakah ada jaringan parut seperti bekas luka, bekas operasi. Kita melakukan palpasi, apakah ada benjolan pada pasien, seperti keabnormalitas pada pasien. Next. Kita melakukan pemeriksaan blood yang dimana auskultasi dan palpasi, suara abnormal, regulitas, kekuatan dan nadi. Nah, di sini sangat penting kita ketahui bagaimana sih auskultasi dan palpasi pada suara abnormal atau adanya suara keabnormalan pada pasien. Nah, ini sangat penting untuk kekuatan dan nadi pada pasien. Nah, baik bowel. Di sini inspeksi kita melihat. Nah, kita melihat warna, jejas, konsistensi stoma. Selanjutnya palpasi. Kita melakukan palpasi, nyeri tekan, Pak. Apakah Bapak merasakan sakit? Nah, bagian sini bagaimana rasanya, Pak? Apakah sakit atau tidak? Nah, selanjutnya distensi. Ada melakukan perkusi serta auskultasi. Itu tetap di bagian ekstremitas bagian bawah. Baik, bladder, nyeri ketok CPA, palpasi bentuk ginjal, produksi urin, warna, dan volume. Kita mengetahui bagaimana perkembangan pasien, apakah masih bagus ginjalnya, bagaimana palpasi ginjalnya kita ketahui, apakah sakit atau tidak, ada nyeri tekan. Nah, produksi urinnya bagaimana, volume dia melakukan buang air kecil setiap harinya bagaimana, warnanya seperti apa. Di sini perlu kita gali dari pasien tersebut. Bone and skin, pergerakan leher dan buka mulutnya itu bagaimana, apakah aktif maupun pasif, itu kita harus cari tahu. Nah, ada fraktur atau tidak, bekas jatuh atau tidak, jaring parut ada atau tidak, habis itu celah interspinosumnya ada atau tidak, bagaimana kita mengetahui itu, kita menggali dari anamnesis. Ketika anamnesis sudah kita ketahui atau kita kuasai semua, baru kita dilakukan pemeriksaan fisik tersebut. Door to door dari pemeriksaan itu ada pada anamnesis. Jika kita kuat dari anamnesis, jadi kita akan kuat dalam pemeriksaan fisik. Oke, ya begitu. Next. Tadi pemeriksaan jalan napas itu ada lemon, look externally, dan epiloop, the 332, the rule, Malampanti, skornya itu di bawah 3, obstruction, next mobility. Nah, di mana kita mengetahui bagaimana pergerakan pada pasien tersebut, lihat langkah yang A, B, dan C. Evaluasi Malampanti sebagai berikut. Yang pertama, terlihat tonsil, uvula, dan palatum mole secara keseluruhan. Nah, bisa kita lihat nomor 1, bagaimana keseluruhan bisa terbuka dengan baik. Nah, yang kedua, terlihat palatum mole dan durum bagian atas tonsil, baik yang kedua, dan uvula. Dan yang ketiga, terlihat palatum mole, durum, dan dasar uvula. Nah, dan yang ketiga, yang keempat adalah hanya terlihat palatum durum. Pemeriksaan penunjang. Nah, jika pada pemeriksaan penunjang ini kita melakukan rekomendasi pemeriksaan rutin, yaitu pemeriksaan darah tepi, HB, ACT, leukosit, dan PLT. Ini sangat penting. Nah, apapun dari sistem penyakitnya, kita perlu melakukan pemeriksaan darah, yaitu serum. Adapun pemeriksaan selanjutnya adalah serum glukosa, kreatinin, urea, dan elektrolit. Tes fungsi hati, koagulasi, dan X-ray torak, serta dilakukan pemeriksaan jika perlu EKG.
Baik, status fisik ASA ke status kelas 1, pasien sehat tanpa kelainan organik, biokimia, atau psikiatri. Kelas 2, pasien dengan penyakit sistemik, ringan sampai sedang, tanpa limitasi aktivitas sehari-hari. Kelas 3, pasien dengan penyakit sistemik berat yang membatasi aktivitas normal. Yang keempat, pasien dengan penyakit berat yang mengancam nyawa dengan maupun tanpa operasi. Kelas 5, pasien sekarat yang memiliki harapan hidup kecil tapi tetap dilakukan operasi sebagai upaya resusitasi. Kelas 6, pasien dengan kematian batang otak yang organ tubuhnya akan diambil untuk tujuan donor. Baik, di sini kita melihat dari 1, 2, 3 sampai 6 tersebut bagaimana kita mengetahui status fisik ASA pada pasien. Sedangkan yang ke E, operasi emergensi status mengikuti kelas 1 sampai dengan kelas 6 di atas. Selanjutnya informed consent, di mana informed consent ini sangat penting. Bagaimana kita dapat menjelaskan pada pasien atau wali yang berkompeten mengetahui seluruh prosedur yang akan dilakukan agar dapat membentuk keputusan setuju atau tidak setuju tanpa tekanan. Baik, di sini saya menjelaskan sedikit bagaimana kita berbicara dengan pasien tersebut agar pasien tersebut mampu mengerti atau wali pada pasien tersebut mampu mengerti prosedur yang kita akan ambil. Nah, di medico legal juga kita pernah pelajari bagaimana umur usia 18 tahun ke atas atau orang benar-benar wali, orang tua, sanak saudara pada pasien tersebut, istilahnya mengetahui langkah yang akan kita jalani dan memberikan pertimbangan serta menyetujui atau tidak. Itu hak wali dan pasien. Komponen konsen teknik anestesi, backup anestesi, general anestesi, deskripsi, prosedur, komplikasi umum. Ini sangat bermanfaat untuk melindungi dokter dan pasien di kemudian hari pada saat melakukan tindakan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Baik, berikut merupakan prosedur tindakan anestesi. Kita bisa lihat yang disebut sebagai bagaimana tindakan anestesi tersebut, bahkan agar untuk mengetahui bagaimana pasien agar merasa terlindungi. Baik, persiapan pasien preoperatif yaitu di poli dan di rumah, persiapan psikis, persiapan fisik, membuat surat persetujuan tindakan medis, informed consent, di ruang perawatan, persiapan psikis, persiapan fisik, membuat surat persetujuan tindakan medis, persiapan lain yang bersifat khusus yaitu peranestesi. Persiapan pasien di sini persiapan pasien preoperatif yaitu di ruang persiapan IBS, evaluasi ulang status pasien sekarang dan catatan medik pasien serta perlengkapan lainnya, konsultasi di tempat ketika diperlukan, ganti pakaian dengan pakaian khusus kamar operasi, serta memberi premedikasi, serta selanjutnya di ruang operasi, meja operasi, dan instrumen yang diperlukan, mesin anestesi, dan sistem aliran gasnya, alat-alat resusitasi dan obat-obat resusitasi, obat-obat anestesi yang diperlukan, alat bantu tekanan darah, suhu tubuh, EKG, flusi, dan oximeter, kartu catatan medik anestesi, semua selimut penghangat khusus untuk bayi dan orang tua. Adapun premedikasinya sebagai berikut: diberikan sedatif, analgetik, opiat, antikolinergik, profilaksis, aspirasi, antiemetik. Adapun sedatifnya diazepam, epididramine, promethazine, midazolam,
Analgesik opioidnya petidin, morfin, fentanyl, analgetik non-opioid. Antikolinergiknya diberikan atropin sulfat, profilaksis aspirasinya diberikan cimetidin, ratidin, antasida, antiemetiknya diberikan ondan sentron, metoclopramid. Baik, terima kasih atas waktu serta rekan-rekan sejawat dokter muda dan dokter. Mohon maaf jika ada penyampaian pada saat presentasi yang kurang berkenan di hati, mungkin ada kesalahan berbicara. Tak luput saya sampaikan dengan masihnya belajar saya di bagian studi profesi kedokteran, semoga kedepannya masyarakat khususnya Indonesia dan seluruh dunia bisa menjaga kesehatan serta semoga COVID-19 ini segera berakhir. Sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih banyak bagi yang menyaksikan presentasi ini. Semoga diberikan berkah serta tuntunan lagi oleh Desa Wijiwaste. Saya tutup dengan Rama Santi. Om Santi 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 Om.